fikih itu kan seperti gini. Kalau yang asli itu Quran pun gundul, teh. Itu munculnya patah, kasroh, doma itu sekian puluh tahun setelah Nabi Muhammad putus. Bahkan ilmu nahwu sorok itu 2 abad setelahnya. Can aya ka pukur mah. Ternyata bid'ah sebenarnya. Jadi kalau kita bilang bid'ah, patah kasutnya bid'ah. Kalau kita mau bicara bid'ah. Nah, itu berkembang. Bahkan ada ayat Quran yang dimansuh. Dimansuh itu dihapus. Ini kan perkembangan Quran juga. Gitu. Dulu kan boleh si dunungan majikan itu menggauli budak. Kan gitu. Tapi kan itu ayat itu dihapus. Bukan ayat yang dilengitkan, ayat itu tetap ayat. Digantikan sama ayat yang lain kan harus nikah dengan 4 maksimal. Au masna sulasa warubaa gitu. Kemudian sekarang misalkan dulu itu harus ada 4 saksi. Kalau kita menuduh seseorang berbuat zina. Sekarang dengan tes DNA dan gitu kan kan lebih akurat. Mungkin ya itu mesti pantun tuh cerita aku lah gitu. Saya kan gitu. Seperti itu. Makanya ijtihad. Nah, maka fikih itu pemahaman fikih itu kan di kita ada 4 mazhab. Mazhab yang pertama apa? Sejarah ya. Itu nomor 2. Hanafi. Betul Hanafi. Hanafi itu orang mana? Orang Irak, Kufah. Pedagang dia, ekonom tuh. Makanya ekonom logikanya lebih ini kan. Satu. Dia nggak ada ini. Wah, ajan enggak. Waktu keras. Dan sadida. Waktu harus lainah. Kalau ma'rufa baik. Jadi Hadis nu somo ku somongan deui. orang bagong gitu menangnya lamun ke dalam kondisi Karena memang karakternya bagong kan. Jelemana manusia. Jelemana manusia. Tapi lamun di adab kamari bahasa naon we kemarin keluar. itu pasti pakai adab. Oh, pakai adab. Nyarios bagong lah, bagong. Pak Jayan nu kaserepet. Eta teh beneran Itu percayanya orangnya. untuk ningali di ieu. Itu ningali awak kurang jag-jag ya. Mun di Jampang bageuy. Bageuy. Lamun pakai adab saeutik menang na, Pak. Heeh. Tapi mun kade sadida tadi itu. Sadida. Loba 300.000. Jadi kudu pakai sadida yang menang loba. Tadi masih ya Kumaha akangnya pada masihan sama ya 100. Nah, termasuk fikih pun juga itu. Dinamis dan sesuai dengan konteks dan zaman termasuk 4. Yang fikih mazhab Hanafi itu di Irak. Dia bebas, karena kurang hadis. Can aya Imam Bukhari, can Imam Muslim. Belum ada itu. Can lahir. Jadi itu ada pengumpulkan hadis. Makanya dia kurang hadis. Karena dia kurang hadis lebih banyak ijtihad, ro'yu, pikiran, akal. Itu Hanafi. Soraknya begitu. Kemudian Hanafi disusul oleh Maliki. Hanafi itu lahir tahun 80 Hijriah. Ali meninggal 40 Hijriah kan. Jadi 40 setelah Ali. Berarti udah 40 tahun. di Bantem. Muawiyah Abbasiyah atau Muawiyah? Muawiyah heula. Hah? Muawiyah heula. Berarti zamanan tah? Bani Muawiyah. Bani Muawiyah kan. Masih Bani Umayyah. Kemudian itu Muawiyah musuhna Ali. Berarti kan enggak jejore Ali dan keluarganya gitu. Jadi Hanafi itu disusul oleh 80 Hijriah tahun 92 Hijriah 93 Hijriah namanya Maliki. Maliki orang Madinah. Loba hadis. Maka dia lebih banyak ke hadis faktornya. Tidak akalnya kurang. Ijtihadnya. Karena banyak hadis. Dan hareupeun atuh naon tuh. Nah, Maliki Hanafi pupus tahun 154 Hijriah muncul Syafi'i lahir. Jadi Syafi'i jeung Maliki teh jeung Hanafi teh ketemu henteu. Ieu lahir, ieu pupus gitu. Nah, akhirnya Syafi'i bertemu dengan pengikut atau murid-murid Hanafi. Sempat bertemu dengan Maliki walaupun Maliki udah sepuh. Gitu. Maka muncul yang namanya mazhab tengah-tengah antara Hanafi dan Maliki. Bahasa fisikanya tengah-tengah itu adalah ini kan vertikal, ini horizontal gitu. Ini apa namanya? Nah, gitu. Nah, Fisika. di tengah aja. Vertikal. Kompromi sih. Ini kan vertikal nih, Pak. Ini horizontal nih.
Nah, miring eta. Miring tau. Kan lintang mah lintang selatan dan utara. Di bumi itu mah. Vertikal, horizontal. Atau pakai diagram pen lah. Ini pen, ini bola Hanafi, ini Maliki, ke tengah-tengah irisan. Nah, itu namanya Syafi'i. Jadi Syafi'i itu adalah akomodasi perpaduan antara Hanafi dan Maliki. Idihadnya gitu. Dengan kitabnya Al-Arisalah muncullah disebut dengan ilmu baru. Luar biasa itu kan. Syafi'i. Nah, lalu Syafi'i punya murid 160 Hijriah lahirnya Imam Hambali. Aneh kan, murid jeung guru teh beda. Pahamna jeung teu parasean. Parasean. Ayo orang ada dia parasean. Makanya sok heureuy gitu. Ustaz Syafi'i oke. Apa tuh Syafi'i sejarah teu? Apa tuh kita teu? Henteu. Maliki apa tuh? Teu apa? Itu apa gitu. Kan ukur cek aja. Nah, itu kita perbaiki. Ya. Gitu. Paham sejarah gitu. Paham sejarah sama logika orang yang berkumpul sama. Namanya itu adalah fikih, usul fikih dan sejarah hukum, namanya tarikh tasri. Tasri itu adalah hukum itu gitu. Tidak syariat. Nah, itu ada generasi muda nih, bobogohan. Ah. Jauh ke bobogohan. Bobogohan nih, saling ini beli motor bebarengan. Putus? Bobogohan. Gimana dong? Pak, eta akadna kumaha teh beli motor bebarengan atau motor bersama? Atau kumaha eta? Tah, gini. pas putus atau hukum gono gini itu aya di Islam. saya. Adalah hukum adat. Nah, maka muncul kaidah usul fikih yang mengatakan al adatu muhakamah. Tadi ya, lamun memang masyarakat ada tegas gitu jadi hukum. Jadi permisif teh ya. Pakai kesepakatan cenah gitu. Berarti al adatu muhakamah. Ada itu apa? Biasa itu uruf adalah jadi hukum. Al hukmu yadu ma elat. Hukum itu berdasarkan elatnya. Naon sih sebabnya gitu elat itu. Jadi si motor teh milik saha? Nah, enak motor. Kalaupun dia sudah nikah, itu namanya gonogini. Gonogini. Saham berdua kan. Tapi kalau belum nikah, akadnya apa? Usaha juga bukan. Sirkah bukan. Nah, gitu kan. Makanya tidak boleh. Nanti Jadi motor teh duruk sekalian. nanti Pisah berarti? Duruk wae motor. kan terjadi dari nikah, pilih sah gitu. Kan tinggal dibagi dua itu. Potong. Dijual menurutnya, tapi kan para saya berarti mungkinnya. Kalau ada orang ketiga, dijual dibagi dua. Kalau dia sudah nikah namanya gonogini. Maka sudah nikah itu ada harta memang milik pamajikanana, istrina menang warisan, menang pamere ti kolot. Aya menang bawaan. Aya anu hasil babarengan. Tapi di Masjid Raya itu 10 tahun banyak menangani masalah warisan. Warisan surga. Sampai ada yang dari Australia gitu.